있기 때문에 우리 선수들 그런 것을 잘 또 조화를 맞춰야 되고. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yakin tim Garuda Muda bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili. Optimisme ini muncul setelah melihat persiapan dan performa anak asuhnya. Saat ini, Timnas U20 tengah bertanding di turnamen Seoul Earthon Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Ajang ini menjadi persiapan mereka jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang juga menjadi jalan menuju Piala Dunia U20. Garuda Muda mengawali turnamen dengan kemenangan gemilang 2-1 atas Argentina pada Rabu, 28 Agustus. Namun, pada laga kedua, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2. Indra Syafri mengatakan, timnya terus berproses dan telah melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki performa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendukung. Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan, TC, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024, dengan mengenakan jersey latihan baru. Sesi ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi dua laga awal grup C, salah satunya melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Dalam TC yang dimulai pukul 17 WIB, terlihat 12 pemain yang hadir dari total 26 pemain yang dipanggil. Beberapa nama yang ikut latihan di Jakarta antara lain Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Para pemain mengenakan jersey latihan baru yang didominasi warna putih merah, sementara kiper mengenakan kombinasi hitam putih. Jersey pelatih tak kalah keren, dengan perpaduan biru dongker hijau. TC ini akan berlangsung hingga Sabtu, 31 Agustus 2024, sebelum tim bertolak ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda Justin Hubner mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan ikut latihan di Jakarta jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong telah merilis daftar 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masuk dalam daftar, Justin Hubner, bek yang berkarier di Wolverhampton Wanderers U21, tidak akan ikut bergabung dengan skuad di Jakarta. Melalui Instagram story-nya, Hubner mengonfirmasi bahwa ia akan langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi. "Saya akan terbang ke Jeddah akhir pekan ini," ujar Hubner dalam unggahannya. Namun, Hubner dipastikan tidak akan tampil saat melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang karena akumulasi kartu kuning. Sang bek berusia 20 tahun baru diperbolehkan tampil di laga melawan Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun tak bisa bermain, Hubner tetap akan bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi, mirip dengan situasi Martin Paes yang juga baru bisa tampil di laga kedua. Kelvin Verdong, yang kini memperkuat NEC Nijmegen, menjadi kunci kemenangan timnya saat menghadapi PEC Zwolle pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk NEC Nijmegen, Verdong tampil sebagai starter dan menunjukkan performa yang mengesankan. Melansir dari SofaScore, pemain berusia 27 tahun ini mencatatkan 3 kali intercept, 1 tackle, dan akurasi umpan yang mencapai 81%. Berkat penampilan gemilangnya, Kelvin Verdong masuk dalam Best 11 Eredivisie pekan ini versi ESPN. Tak hanya ESPN, media lokal Belanda, Forza NEC, juga memberikan pujian kepada Verdong. Media tersebut menyebutnya sebagai salah satu pemain paling stabil di posisi bek kiri dan memuji kontribusinya dalam membantu serangan tim. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Meijer musim lalu, tulis Forza NEC. Mereka juga menambahkan bahwa kualitas Verdong dalam membangun serangan sangatlah penting bagi NEC Nijmegen. Dengan penampilan apik tersebut, harapan besar kini disematkan pada Verdong untuk membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, di King Abdullah Sports City.
Belakangan ini, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer dibicarakan adalah Jairo Riedewald, mantan penggawa Ajax Amsterdam yang kini bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, yang menyebut bahwa Jairo berencana datang ke Indonesia setelah musim Premier League berakhir untuk mengurus proses naturalisasinya. Jika proses ini berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa menjadi bagian dari skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang pernah meraih gelar juara di Eredivisie bersama Ajax, dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Menurut Transfermarkt, pemain kelahiran Haarlem ini bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang bertahan, bek tengah, dan bek sayap. Dengan kemampuan ini, Jairo bisa menjadi opsi penting bagi pelatih Shin Tae-yong jika pemain lain seperti Justin Hubner, Tom Haye, atau Kelvin Verdong absen. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, sebuah petunjuk menarik terlihat di akun Instagram resmi Jairo, di mana ia menyertakan bendera merah putih di bio-nya. Apakah ini tanda bahwa Jairo benar-benar akan bergabung dengan timnas Indonesia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Jika Jairo Riedewald resmi dinaturalisasi, kehadirannya tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 3 pemain dari Malut United untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo, yang akrab disapa Hulk. Pemanggilan ini menjadi momen kembalinya Wahyu Pras ke timnas setelah sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir. Kehadiran Wahyu Prasetyo diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, mengingat absennya 2 bek andalan, Justin Hubner dan Jordi Amat. Hubner harus absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Amat mengalami cedera yang memaksanya absen dari pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam 2 pertandingan mendatang. Pertama, mereka akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, media Vietnam, Soha, memberikan prediksi yang kurang menggembirakan terkait peluang Indonesia di laga pembuka melawan Arab Saudi. Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Meski pelatih Shin Tae-yong menargetkan finish di 4 besar, absennya beberapa pemain pilar seperti Malik Rizaldi, Jordi Amat, dan Justin Hubner menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Media Soha mengungkapkan kekhawatiran bahwa absennya pemain-pemain inti ini akan membuat Indonesia kesulitan menghadapi Arab Saudi, yang menjadi lawan pertama mereka pada Kamis, 5 September 2024. Bahkan, Soha memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak, mengacu pada pengalaman Vietnam yang juga kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun prediksi negatif datang dari berbagai pihak, timnas Indonesia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga penting ini. Mereka akan segera bertolak ke Jeddah untuk menjalani pertandingan pembuka melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding tandang di Stadion King Abdullah Sports City.